Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Engkau terus memberkati kami, dan pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon pertolongan-Mu, bimbingan-Mu sehingga kami mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa upah dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Jadi ketika manusia itu berdosa, lalu ada terputus hubungannya ketika mereka itu seketika itu berdosa. Nah, namun dari awal, dari sejak semula, Allah itu sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Pasti karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Jadi seperti misalnya kita, anak kita berbuat salah, kita meskipun kita tahu bahwa mereka bersalah, tapi kita juga mau menolong mereka. Kita juga terus mengasihi mereka. Kita tidak pernah ingin anak kita jauh, apalagi jatuh dalam budak dosa, upah maut. Nah, itu kita pasti tidak menginginkan itu. Nah, apalagi Allah kita. Jadi sejak semula Allah itu sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan berbagai cara. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi, berulang kali ingin menyelamatkan manusia. Nah, inisiatif ini puncaknya ada pada Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia mengirim anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, mengorbankan diri demi umat manusia, menimpakan semua dosa-dosa manusia di dalam diri Tuhan Yesus agar manusia tidak lagi menjadi budak dosa. Nah, dikatakan di ayatnya yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Di sini dinyatakan bahwa Kristus ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, berarti Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyucikan kita dari dosa-dosa. Lalu Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi daripada nabi-nabi yang ada, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat ada. Namanya lebih indah daripada nama-nama malaikat. Di sini menyatakan identitas Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
hari ini kita mengetahui bahwa sekali lagi kita menyadari begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita? Allah itu dari sejak semula berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Maka kita harus sadar identitas kita. Kita bukan lagi budak dosa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jelas kita bersandar kepadanya. Karena diri kita bukan lagi milik dosa. Diri kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Diangkat sebagai anak Allah. Kita yang tidak layak ini berharga bagi Allah. Kita menyadari identitas kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar menyadari bahwa keberadaan kita ini adalah untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki, untuk memuliakan nama Allah. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan kita itu hendaknya seturut dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah senangi. Nah, itulah yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan penghubung di antara manusia dan Allah, sekarang kita boleh mempercayakan diri kita kepada Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah menjadi miliknya yang berharga, melakukan tugas kita, tugas panggilan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami memohon kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami karena seringkali kami tidak menyadari bahwa kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau sedari awal berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Namun terkadang kami ingin lari daripada-Mu. Sekarang ya Bapa, inilah hidup kami, inilah tujuan kami, yakni untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang menyelamatkan kami. Kami berdoa. Amin.